Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 1945, ketika bayang-bayang kekuasaan Jepang mulai surut, bangsa Indonesia melihat secerah harapan. BPUPKI dibentuk oleh Jepang sebagai langkah awal menuju kemerdekaan. Sidang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945. Di sini, perjalanan Pancasila bermula. Saudara-saudara, saya buka sidang ini. Pertanyaan besar saya, apa dasar negara kita telah senang merdeka? Mari kita buat bersama demi masa depan bangsa kita. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan 5 asas dasar negara. Yang pertama, beri kebangsaan. Yang kedua, beri kemanusiaan. Ketiga, beri ketuhanan. Keempat, beri kerakyatan. Kelima, kesejahteraan rakyat. Asas ini lahir dari akar budaya kita sendiri, bukan meniru luar. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Yanur. Saya, Dr. izin menanggapi bahwa asas itu sangat penting. Tetapi sebuah negara harus mempunyai sistem yang bisa menyatukan semua perbedaan. Izinkan saya mengajukan satu konsep negara, yaitu integralistik. Sebuah negara di mana rakyat dan pemerintah saling menyatu, tidak saling tercerai-berai, dan saling menghormati satu sama lain. Kita bukan bangsa barat, kita tidak butuh sistem liberal yang mana membuat rakyat merasa asing dengan negaranya sendiri. Kita punya semangat gotong royong yang sangat kuat dan rasa kekeluargaan yang sangat erat. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi landasan atau dasar dari struktur negara kita, bangsa Indonesia. Terima kasih. Dan tibalah pada tanggal 1 Juni 1945 saat Insinyur Soekarno berpidato yang kini dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Saudara-saudara, pada hari ini kita sedang melaksanakan sidang BPUPKI yang tujuan atau goalnya adalah untuk membentuk suatu dasar negara, dan saya akan menyampaikan 5 pokok hasil pikiran saya yang saya sebut sebagai Pancasila, yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisasi atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Semoga 5 dasar atau 5 pokok ini bisa dipertimbangkan lebih lanjut. Terima kasih. Setelah sidang tersebut, maka dibentuklah panitia 9. Mereka bertugas menyatukan gagasan menjadi satu naskah bersama. Dan akhirnya terbentuklah Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Akan tetapi ada kekhawatiran tentang sila pertama yang kurang fleksibel untuk negara yang kaya akan keragaman. Pembacaan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta, 22 Juni 1945. Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Panitia 9. Menanggapi hasil Piagam Jakarta, kami sepakat menuliskan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini bukan paksaan, melainkan bentuk penghormatan antar umat beragama. Saya sudah berdiskusi dengan tokoh-tokoh Indonesia Timur. Dengan mempertimbangkan berbagai hal dan demi persatuan bangsa, saya ajak para tokoh Islam untuk bermusyawarah. Akhirnya, kalimat itu kita ubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan begitulah lewat sidang, diskusi, dan kompromi, akhirnya terbentuklah Pancasila yang berbunyi: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kafaitu kalami huna ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.